Unsur-unsur terbentuknya bangsa terdiri atas 5. Yang pertama, persamaan nasib kesejahteraan, baik pada saat kesejahteraan kerajaan ataupun penderitaan penjajahan. Yang kedua yaitu persamaan pola kebudayaan, bagaimana sebuah bangsa, cara hidupnya sebagai suku bangsa. Yang ketiga yaitu persamaan asal keturunan atau etnis. Bangsa Indonesia ini dari suku Melayu. Yang keempat yaitu persamaan tempat tinggal atau tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Yang kelima yaitu persamaan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia sendiri memiliki cita-cita yaitu merdeka dan berdaulat. Sedangkan faktor-faktor pemersatu bangsa terdiri atas 7. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, bendera tanah air kita yaitu bendera merah putih. Yang keempat, lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Yang kelima, bahasa Indonesia. Yang keenam, satu wilayah Indonesia. Yang ketujuh yaitu satu pemerintahan Indonesia. Proses terbentuknya negara yang menjadi unsur atau syarat terbentuknya negara yaitu memiliki rakyat, pemerintah yang berdaulat, wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan, serta pengakuan dari negara lain. Proses terbentuknya negara dibedakan menjadi 2, yaitu secara primer dan secara sekunder. Secara primer, terjadinya negara dimulai dari persekutuan masyarakat yang berevolusi menjadi suatu kerajaan dengan hukum kekuasaan. Kemudian berkembang menjadi negara rasional yang diperintah oleh raja dengan sistem tersentralisasi, di mana rakyat dipaksa untuk mematuhi perintah raja. Kebijakan negara rasional yang kurang optimal, kemudian terbentuklah negara demokrasi yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan secara sekunder dijelaskan bahwa negara telah ada sebelumnya. Namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, sehingga terbentuklah negara yang baru yang menggantikan negara sebelumnya. Karena revolusi juga, Indonesia menjadi negara yang merdeka dari Jepang setelah proklamasi kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945. To the sea for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink Henny by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Penerapan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini pernah terjadi pada Sultan Iskandar Muda yang merajam putranya sendiri karena ketahuan berzina. Namun demikian, hingga saat kemerdekaan Indonesia, belum ada aturan baku yang memayungi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Upaya untuk membakukan syariat Islam di Aceh baru terlihat ketika Daud Bereh, seorang reformis Aceh, mengumpulkan bantuan dana sebesar $500.000 untuk pemerintahan Soekarno pada tahun 1948. Pada saat itu, Soekarno berjanji untuk membiarkan Aceh mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam hal pelaksanaan syariat Islam. Namun,
janji itu diingkari Soekarno ketika Aceh dijadikan satu provinsi bersama Sumatera Utara pada tahun 1951. Hal inilah yang memicu terjadinya pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Berh. Pada tahun 1962, pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa dan berjanji untuk membuat undang-undang tentang syariat Islam di Aceh. Daud Berh pun sempat menjadi gubernur Aceh. Namun, janji tersebut tidak terpenuhi, tidak hanya dari sisi hukum agama saja, tetapi juga dari sisi otonomi daerah. Hal ini semakin parah di era Orde Baru ketika pelanggaran HAM oleh militer kerap terjadi di Aceh, serta kontrak minyak dan gas yang ada tidak menyejahterakan penduduk Aceh. Hasan Ditiro, cucu dari Teuku Cik Ditiro dan mantan Menteri Luar Negeri Darul Islam, menganggap bahwa telah terjadi penjajahan baru oleh pemerintahan Indonesia di Jawa terhadap Aceh. Ia mendirikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk memerdekakan Aceh. Berbeda dengan Darul Islam yang ingin menciptakan negara Islam Indonesia, GAM bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia dengan mengatasnamakan self-determination. Nasionalisme Aceh pun bukan saja atas nama agama atau penerapan hukum syariah saja. William Neeson, seorang jurnalis yang membuat film dokumenter berjudul The Black Road. But Indonesian soldiers still see their enemies everywhere. Indonesia's brutal war with Aceh. Awal lahirnya GAM juga sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan terkait penguasaan sumber gas alam di Lok Sumawe. Sementara saat Indonesia merdeka, Aceh seolah-olah dijajah oleh pemerintahan Indonesia dan dikeruk kekayaan alamnya. Selama lebih dari 2 dekade, GAM berjuang melalui aksi-aksi militer, keluar masuk hutan dan bergerilya memperjuangkan Aceh yang merdeka. Akibatnya, konflik peperangan yang berdarah-darah antara GAM dan tentara Indonesia makin sengit terjadi. Pada tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 diikuti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang keduanya berisi tentang ketentuan penyelenggaraan otonomi dan keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menandai adanya ruang untuk menerapkan syariat Islam di Aceh. Walaupun sudah ada undang-undang tersebut, GAM masih terus saja bergerilya dan berupaya untuk membuat negara sendiri. Hal ini mendukung fakta bahwa GAM tidak sepenuhnya hanya berjuang untuk syariat Islam di Aceh. Bahkan, beberapa penulis seperti Rod McGibbon menyebut bahwa Undang-Undang Keistimewaan Aceh dan syariat Islam yang disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah bagian dari upaya untuk melemahkan GAM dan menarik simpati masyarakat Aceh pasca lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Namun, tragedi tsunami yang terjadi di tahun 2004 mengubah peta konflik di Aceh. Tsunami memporak-porandakan Aceh dan menyebabkan sekitar 130.000 orang meninggal serta menyebabkan 500.000 warga Aceh kehilangan tempat tinggal. Pasca tsunami, berbagai upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia yang diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Walaupun telah ada undang-undang untuk keistimewaan Aceh sejak tahun 1999, pelaksanaan kanun jinayat mengalami perkembangan, misalnya dengan peresmian Mahkamah Syariah pada Maret 2003 hingga pelaksanaan hukum cambuk secara penuh mulai tahun 2015. Maka, mulailah kita menyaksikan berbagai aturan syariat diterapkan di Aceh, misalnya larangan berpakaian ketat bagi perempuan, larangan memboncengi perempuan yang bukan muhrim, dan berbagai aturan lainnya. Pelaksanaan kanun jinayat ini memang mendatangkan pro dan kontra. Terkait desakan untuk kembali mengkaji kanun jinayat, banyak akademisi dan cendekiawan Aceh mengatakan bahwa menjalankan syariat Islam adalah hak asasi bagi umat Islam. Kanun jinayat juga hanya berlaku bagi pemeluk Islam di Aceh dan tidak berlaku untuk kaum non-muslim maupun umat muslim di luar Aceh. Walaupun demikian, pada pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan di sana-sini. Misalnya aturan mengenakan hijab dan pakaian muslim bagi kaum non-muslim, serta adanya hukuman cambuk yang dikenakan bagi warga non-muslim.
Lalu, apakah kanun jinayat memang perlu dikaji ulang mengingat pelaksanaan hukumannya yang dianggap keras? Ataukah hal ini adalah hak bagi masyarakat di Aceh? Bagaimana dengan nasib kaum non-muslim di Aceh? Berikan pendapat.